Kemudian yang berikutnya menjaga hubungan keluarga. Nah, sebaik-sebaiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Jadi kita mulai saling menjaga, mulai saling berkasih sayang, jangan juga berlebihan, jangan juga longgar. Ya. Ada tema khusus sekaligus merupakan tema kajian dan sekaligus menjadi komitmen kami di Tanah Ujlah dan sekaligus menjadi aturan main di Tanah Ujlah di dalam masuk fase kedua perjuangan Majelis Gajah. Sudah pernah dijelaskan bahwa Majelis Gajah saat ini sudah masuk fase kedua. Bukan hanya penyebaran mimpi Muhammad Qasim, tapi juga sudah mulai masuk ke fakta-fakta di lapangan, kerja di lapangan, manuver di lapangan, dan sebagainya. Demikian juga menyangkut kualitas yang ada di Tanah Ujlah ini. Rekan sekalian, saya mau jujur sedikit kepada teman-teman sekalian. Pada saat saya merancang ini sudah lama, saya ada sedikit keraguan. Apakah mungkin saya dan nanti ke depannya, para penghuni Bukit Lebah ini mampu masuk ke fase kedua? Bukan hanya itu, pertanyaan saya, apakah kita akan selamat nanti untuk fase pertama? Dan itu adalah pertanyaan yang terus-menerus dalam diri saya. Karena ketika saya berpikir luas jauh ke depan, tidak ada contoh yang bisa kita tiru tentang Ujlah untuk di zaman modern, kecuali di dalam konteks Ashabul Kahfi puluhan abad yang lalu. Itu pun tidak lengkap, hanya selintas saja. Karena kebanyakan tidur. Mereka bukan berkomunitas dengan kita, beda di zaman modern ini. Makanya saya bersyukur sebetulnya seandainya Ashabul Kahfi di akhir zaman ditidurkan lagi oleh Allah. Lebih enak, lebih nyaman, gak pusing. Gak pusing. Tahu-tahu, Masya Allah, sudah mendekati pembayatan Imam Mahdi. Kira-kira gitulah. Tapi Ujlah di zaman modern ini tentu jangan disamakan. Sifatnya boleh, karakternya boleh, tapi suasananya tentu berbeda. Saya sangat bersyukur. Ternyata Masya Allah, 2 bulan, 3 bulan yang lalu saya sudah berpikir, alhamdulillah, sampai di perjalanan fase pertama ini sudah mendekati finish. Artinya warga Tanah Ujlah sudah banyak. Alhamdulillah. Saya dulu khawatir, jangan-jangan Tanah Ujlah bertiga terus sampai hari gini. Saya agak khawatir juga. Tidak ada yang mau ke sini atau apa gitu ya. Kan percuma kalau Ujlah cuma berdua. Ya. Tapi Masya Allah sampai. Yang kedua, sampai untuk meletakkan dasar-dasar pondasi. Karena yang paling berat itu adalah membangun pondasi. Tapi tidak kalah berat nanti ketika kita harus konsisten. Jadi poin pertama itu perlu diketahui bahwa alhamdulillah dengan berbagai ujian, dengan tantangan yang tidak mudah, maka memang diperlukan nyali. Jujur saja, saya lebih pegang banyak nyali di sini. Perhitungan nomor 2, saya nyali nomor 1.
untuk bisa menempati ini, nyali kepada lingkungan, nyali kepada aparat, nyali kepada semua aspek. Alhamdulillah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita lolos di fase pertama. Dan konsisten. Yang kedua, kita akan mulai menerapkan di fase kedua ini dua hal yang paling mendasar dalam kehidupan contoh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang pertama, kita akan membahas melangkah tentang wajib dan sunnah. Dan yang kedua, kita akan melangkah dalam konteks larangan. Ini dua bab dasar dari kehidupan kita. Sunnah dan larangan. Rekan sekalian, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, mengikuti sunnah adalah wujud kecintaan kepada beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, hei Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Maksudnya begini, katakanlah Muhammad kepada umatmu, jika umatku, jika kamu, wahai umatku, mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Masya Allah, indah sekali ya. Maka tema besar pada fase kedua ini, di tanah Ujlah kita akan mulai menerapkan fase yang lebih berat. Kita akan mendekati kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW dalam keseharian. Saya yakin teman-teman akan kuat karena sudah dididik. Ada yang sudah 2 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang baru 6 bulan, tapi lumayan. Sudah mulai memperkenalkan diri jauh dari kehidupan duniawi dan pelajaran-pelajaran lain yang kita tempa bersama-sama ya. Insya Allah kita mampu. Kenapa kita mampu? Lihat janji Allah di dalam Ali Imran 31. Indah sekali ya. Jika kamu mencintai Allah, betul nggak? Kita mencintai Allah nggak? Maka Allah mengatakan melalui Nabi Muhammad SAW, cintailah. Ya. Ikutilah aku. Ikutilah Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu. Ya. Masya Allah, luar biasanya. Dan yang bonusnya adalah mengampuni segala dosa-dosamu. Baik, kita akan masuk kepada uraiannya. Bab pertama tentang kewajiban dan sunnah. Kehidupan para nabi dan para sahabat adalah teladan utama bagi umat Islam. Sunnah mencakup setiap hal tentang ucapan yang lembut atau tegas dengan nada rendah maupun tinggi. Para sahabat kadang-kadang tinggi atau nada keras kalau perlu. Siapa yang biasanya agak galak sahabat Nabi? Umar bin Khattab. Aku penggal kau. Berani kau bicara tinggi kepada Nabi, aku penggal kau. Coba. Ya. Siapa yang mau jadi Umar di sini? Ya. Jadi penegak hukum. Kalau sekarang kan jangan dipenggal. Gua tampar lu. Wah, saya tampar. Ana tampar antum. Wah, jangan gua ya. Perbuatan, persetujuan, dan kebiasaan Nabi. Ini aspek-aspek yang akan kita terapkan di sini ya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Berikut adalah aspek kehidupan sehari-hari yang diajarkan Nabi, lengkap dengan hadisnya, sumber kitabnya, dan praktek yang bisa diikuti oleh umat muslim.
Yang pertama, keutamaan bangun di awal waktu. Ya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka." Jadi penuh dengan berkah jika kita melaksanakan ini. Jadi usahakan walaupun ngantuk karena kita sudah bangun tadi kan, karena kita ini saum, kita sudah dibangunkan ke 2:30, usahakan bergerak terus. Rekan sekalian, amalan sunnah yang Rasulullah selalu kerjakan adalah bangun di waktu subuh atau sebelum fajar untuk melaksanakan sholat malam dan persiapan sholat subuh. Menyegarkan, bekerja, dan beraktivitas di pagi hari. Ini amalan sunnahnya. Yang kedua adalah sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Hadisnya, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Amalan sunnahnya adalah sholat waktu secara berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum atau sudah sholat wajib. Kemudian hidup berjamaah, ini yang ketiga yang Nabi selalu lakukan. Juga para sahabat. Konsep berjamaah dalam banyak hal, tidak hanya sholat saja, merupakan sunnah yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Islam menganjurkan kebersamaan dan kerja kolektif dalam berbagai aspek kehidupan sebagai wujud persaudaraan dan keberkahan. Berikut adalah beberapa contoh nyata kehidupan Nabi Muhammad SAW yang mencerminkan konsep berjamaah. Berjamaah dalam sholat. Nih, sholat berjamaah lebih utama hadisnya ya daripada sholat sendirian. Sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Penjelasan, sholat berjamaah adalah salah satu bentuk nyata dari kebersamaan yang diperintahkan di dalam Islam menjadi simbol persatuan dan kekuatan umat. Berjamaah dalam makan, tadi pertama dalam sholat, ya. Yang kedua berjamaah dalam makan. Ada hadis ini, ya. Tuh lihat. Makanlah kalian bersama-sama, jangan makan sendiri-sendiri, karena keberkahan itu ada dalam kebersamaan. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Penjelasannya, makan berjamaah mengajarkan umat untuk saling berbagi, bersikap sederhana, dan mempererat hubungan sosial. Betul. Makan itu menghargai orang, betul. Masya Allah, ya. Ini tanpa teman-teman sadari loh. Kita membatasi diri, Masya Allah, teman-teman belum makan nih. Dah, ini datangnya belakangan. Sudah, saya cukuplah segini. Untuk teman yang lain. Nah, itu diajar setiap hari. Kita belajar, ya. Berjamaah dalam musyawarah. Ya. Musyawarah adalah kebiasaan Rasulullah SAW di dalam mengambil keputusan. Baik dalam urusan pribadi, masyarakat, maupun pemerintahan. Nih, ada di dalam surat Asy-Syura. Ya. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Luar biasa ya. Jadi ternyata ada dalam surat Al-Quran musyawarah itu. Alhamdulillah ini pun sudah dilaksanakan oleh Majelis Gajah, wabil khususnya di tempat ujra ini. Setiap hari kita selalu bermusyawarah. Tidak ada hari tiada musyawarah. Terbuka semua, apapun hal sekecil apapun kita musyawarahkan sampai hal-hal yang terbesar, ya.
Ada dalam hadisnya, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmizi dan Ahmad. Alhamdulillah. Jadi urusan makan sudah berjamaah kita di sini ya. Kemudian urusan musyawarah juga kita berjamaah, dihadiri oleh semua pihak ya. Penjelasan, musyawarah adalah bentuk kerja kolektif untuk mencapai keputusan terbaik berdasarkan pendapat bersama, mencerminkan semangat berjamaah dalam mengambil keputusan. Dan ini sudah kita praktekkan, sudah sejak 2 tahun yang lalu, bahkan sejak teman-teman belum datang. Saya baru bertiga ke sini, Mas Wada, saya dan Mas Edi. Selalu saya bermusyawarah. Tidak pernah saya ngambil keputusan sendiri. Minimal teman-teman tahu, minimal teman-teman sepakat, minimal teman-teman mendoakan. Karena sudah dimusyawarahkan. Ya. Berjamaah dalam berdakwah, Rasulullah mengirim para sahabat secara berkelompok untuk menyampaikan dakwah Islam. Misalkan Nabi mengutus 12 sahabat memimpin kelompok dalam Bayat Aqabah ya. Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa untuk berdakwah di Yaman secara berpasangan. Lihat. Itu contoh-contoh ya. Hadis, sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang yang lemah di antara mereka melalui doa, sholat, dan keikhlasan mereka. Ya. Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan orang yang lemah di antara mereka. Kalau orang yang lemah kemudian bersama-sama jadi kuat. Itu maksudnya. Ya. Baik, penjelasannya dakwah berjamaah menunjukkan pentingnya sinergi saling membantu dalam penyegaran. Ya. Adab makan dan minum. Nah ini, nanti kita berjamaah menunggu yang lain dan selalu ada komando nanti. Kita akan pilih dalam musyawarah nanti siapa yang mengingatkan. Rekan sekalian, yuk bismillah dulu. Baca dulu. Nah, baru kita sama-sama ya. Tidak meniup makanan atau minuman yang panas. Ya, minum dalam 3 tegukan, duduk sambil makan dan minum. Jadi jangan glok. itu sakrakus namanya. Sunnah Nabi itu 3 tegukan. Glok. Udah tutup. Ya. Oke. Keberhasilan dan penampilan. Nah itu. Karena di dalam hadis Muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, amal sunnahnya bersiwak. Nah, kalau zaman sekarang tidak harus pakai kayu ya. Pakai sikat gigi pun juga bersiwak. Karena zaman dulu kan belum ada sikat gigi dan odol. Mandi setiap hari Jumat. Baik, adab tidur. Apabila engkau hendak tidur. Nah, nanti diumumkan. Jadi ada tugas polisi syariah nanti di sini. Ya. Ya. Marbot sudah ditunjuk kemarin. Nah, sekarang polisi syariah. Mengingatkan. Rekan sekalian, sebelum makan, baca dulu. Bismillah. Setelah selesai, alhamdulillah, ucapan. Begitu mengingatkan. Pada saat selesai, mau pada tidur jam 8, pakai hati. Jangan lupa, wudu dulu. Jangan lupa berdoa, dan sebagainya. Ya. Nanti ada, bukan polisi syariah. Bolehlah polisi syariah. Kemudian juga berinteraksi dengan sesama. Nah, musyawarah tadi sudah disampaikan. Kemudian musyawarah juga tentang di dalam Al-Quran tadi juga sudah disampaikan sebetulnya ya. Kemudian musyawarah perintah Nabi, nah ini juga sudah disampaikan. Hadis tentang musyawarah juga disampaikan ya. Ini lebih fokus kepada penjelasannya. Saya ingin mulai mendengar bahwa setiap kali ketemu kita berpapasan,
mulai walaupun 10 kali berpapasan dengan Masjid Jarot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Pokoknya ketemu di mana? Assalamualaikum. Kepada penduduk di sini ketemu. Assalamualaikum. Ya. Begitu nanti. Itulah nilai-nilai luar biasa nanti. Masya Allah. Jadi bayangkan saya ketemu dengan Mas Deddy Jarot 5 kali sehari. Dengan Mas Deddy 10 kali. Dengan Mbak Nopi 10 kali. Dengan istri saya 11 kali. Dengan Mbak Ros sekian kali. Bayangkan kita sehari didoakan berapa kali? Bisa 100 kali. Saling mendoakan. Masya Allah. Indahnya banget nanti. Ya. Begitu. Jadi teman-teman ada yang datang mau sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Indah banget ya. Aduh. Saya merinding membayangkan nanti kalau sudah kita seperti ini nanti ya. Kalau tidak Assalamualaikum disindir. Misalnya Mas Wada tiba-tiba Assalamualaikum Mas Wada. Nggak apa-apa. Jadi yang datang disalam. Supaya membiasakan diri ya. Saya pun diingatkan juga. Saya mungkin lupa. Ya. Jadi ketika berpapasan, Assalamualaikum. Ya. Itu aja. Mendoakan. Saling mendoakan. Ya. Masya Allah. Luar biasa ini nanti ya. Coba lihat. Muslim yang baik dalam hadisnya adalah dia yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Ya. Ini apa nih? Musyawarah dalam kebajikan moral sosial. Banyaklah nanti ya tentang musyawarah ini. Supaya waktunya cukup. Yang ke-8, berzikir dan berdoa. Nah, rekan sekalian, nanti polisi syariah akan mengingatkan. Seperti Masjid Jarot dulu, mengingatkan kadang-kadang. Tapi nanti bukan Masjid Jarot, jangan. Nanti kita musyawarah setelah ini, siapa pakai hati. Ketika lagi dinyangkul, rekan sekalian, ayo berzikir. Nah, akan diingatkan. Minimal astagfirullah sambil nyangkul ya. Alhamdulillah, apapun lah. Pokoknya zikir ya. Kemudian amalan sunnahnya memperbanyak zikir tuh pagi petang. Rasulullah sampai pagi petang ya kapanpun ya. Kemudian yang berikutnya menjaga hubungan keluarga. Nah, sebaik-sebaiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Tuh. Jadi kita mulai saling menjaga, mulai saling berkasih sayang, jangan juga berlebihan, jangan juga longgar. Ya. Kita di tengah-tengah. Jadi juga jangan sampai tidak ada rasa cemburu. Karena kalau tidak ada cemburu, apa itu namanya? Penyakit apa? Dayus ya. Jangan juga selalu mencurigai suami ya. Tapi juga jangan juga tidak ngerem. Pokoknya intinya kita harus mulai menjadi semua di setiap saung ini adalah keluarga yang menjadi contoh ya. Bersikap lemah lembut, penuh sayang kepada istri, anak, dan anggota keluarga, melakukan aktivitas bersama keluarga seperti makan bersama dan sebagainya. Tuh kan, ini yang sedang kita lakukan terus. Jadi, kita full sunnah. Tidak hanya sekedar ketika di luar, bersama dengan teman-teman, tapi juga di internal kita sendiri di sini. Ya. Nah, ini dia fisik. Amalan fisik dan olahraga, Nabi itu memerintahkan kita harus kuat fisiknya. Ya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tuh, Mas Wada jangan sakit pinggang. Allah tidak menyukai, makanya harus olahraga ya. Samurat, jangan ya. Jadi harus kuat. Jadi kalau olahraga setiap hari semangat semua. Kenapa? Lihat. Karena Allah lebih mencintai orang yang kuat. Ya. Baik. Bahkan Rasulullah
meminta kita belajar memanah, berkuda, dan berenang. Ini simbol sebetulnya. Ya, artinya ya segala macam harus punya keterampilan lah. Ya. Kalau nanti kan perang tidak pakai kuda lagi, ya. Perang tidak lagi memanah. Berenang juga susah sekarang, berenang di laut belum tentu nyampe juga kita, tenggelam. Ini simbolik untuk akhir zaman, ya. Yang berikutnya tawakal, doa dalam segala urusan. Nah, ini dia yang sering saya sampaikan. Mari kita selalu tawakal. Yang ada di sini lisannya tidak boleh keluh kesah. Saya tidak ingin lagi mendengar keluh kesah. Saya hanya ingin mendengar alhamdulillah, rasa syukur. Ya. Tidak makan sore, alhamdulillah siang tadi sudah makan. Begitu. Tidak makan siang, alhamdulillah tadi pagi makan. Walaupun Mas sambil begini, ya. Nggak makan pagi, alhamdulillah kemarin masih makan. Begitu. Kemarin nggak makan, kemarinnya sempat makan. Rasa syukur yang ada, ya.